Halo, perkenalkan nama saya Irsyad Fahri Arasid. Saya dari Departemen Teknik Mesin dengan NRP 507231237. Saya merupakan mahasiswa dari Algoritma Dasar A dengan dosen Pak Insinyur Julendra Bambang Ariteja. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Algoritma adalah suatu proses penyelesaian yang dilakukan dari suatu masalah menggunakan komputer atau mesin. Contohnya seperti hitungan. Nah, oke, sebelum masuk ke contoh, saya akan menjelaskan PPT yang sudah saya buat, flowchart and algorithm. Jadi, yang pertama pengertian dari flowchart dan algorithm itu adalah flowcharting adalah teknik visual untuk menggambarkan alur kerja atau proses dengan menggunakan simbol grafis yang menunjukkan langkah-langkah, keputusan atau tindakan yang harus dilakukan. Algoritma di sisi lain adalah kumpulan hal langkah terstruktur yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah. Dalam pengembangan perangkat lunak, algoritma dan flowcharting saling terkait. Flowcharting menampilkan algoritma dalam bentuk grafis yang mudah dipahami, sedangkan algoritma memberikan dasar logis untuk langkah-langkah yang digambarkan dalam flowchart. Setelah itu ada standar simbol-simbol flowchart. Yang pertama adalah terminal, input or output, computer processing, dokumen input or output, flow line, comment, predefined processing, off page, on page, dan decision. Setelah itu ada 5 aturan membuat program flowchart, yaitu hanya simbol standar yang boleh digunakan dalam diagram alur program. Yang kedua, logika program harus menggambarkan alur dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Setelah itu, setiap simbol yang digunakan dalam diagram alur program hanya boleh berisi satu entry, titik dan satu titik keluar, kecuali simbol keputusan. Ini dikenal sebagai aturan tunggal. Setelah itu, operasi yang ditampilkan dalam simbol diagram alur program seharusnya diekspresikan secara independen dari bahasa pemrograman tertentu. Semua cabang pengembalian keputusan harus diberi label yang baik. Oke, itu aja penjelasan singkat tentang flowchart dan algoritma. Kita masuk ke contoh algoritma. Nah, yang saya akan contohkan kali ini adalah hitungan menggunakan flowgorithm. Jadi yang pertama pada flowgorithm ini kita akan menggunakan terminal, yaitu yang kalau di sini tulisannya main dan nanti di akhir itu end. Terminal ini berfungsi untuk memulai dan menghentikan suatu proses algoritma. Setelah terminal itu ada juga yang namanya flow line. Flow line adalah fungsinya menghubungkan variabel. Setelah itu ada juga yang namanya declare. Declare ini untuk menunjukkan memasukkan variabel. Di dalam declare ini ada tipe-tipenya, yaitu integer, real, string, dan boolean. Integer ini untuk bilangan bulat. Kalau real itu untuk bilangan desimal atau pecahan. Kalau string itu untuk kalimat. Dan yang terakhir boolean itu untuk true or false. Setelah itu dari declare adapun output. Output fungsinya itu menunjukkan variabel. Untuk variabel yang ingin ditunjukkan harus menggunakan tanda kutip. Setelah output adapun input untuk memasukkan variabel. Yang di sini input pertama yaitu harga awal. Setelah itu kita langsung ke assign. Assign di sini fungsinya itu untuk memerintahkan variabel atau menghitung variabel. Kalau di assign ini itu menghitung harga awal dikali diskon dibagi 100. Untuk proses kali di sini menggunakan tanda bintang dan untuk proses pembagian di sini menggunakan tanda strip. Setelah di-assign, ada pun juga yang membedakan di sini output ini di sini variabelnya menggunakan tanda dan. Tanda dan ini
berfungsi sebagai memisahkan variabel, tetapi variabel harus tetap menggunakan tanda kutip. Setelah itu ada pun juga proses pengurangan. Di assign kali ini ada proses pengurangan harga awal dikurang potongan yang sudah dihitung sebelumnya di assign satunya. Setelah itu output yang terakhir output kedua ini ada juga hasil akhir, hitungan pengeluaran variabel hasil akhir yang telah dihitung. Setelah ada hasil akhir, ada juga komen. Di sini tulisannya cara menghitung kembalian. Di sini itu berfungsi untuk memberi catatan atau memberi penjelasan lebih jelas. Setelah itu ada pun assign terakhir, yaitu assign terakhir bayar dikurangi harga akhir. Setelah itu ada point break untuk memberi jeda dari suatu proses algoritma. Dan terakhir keluarlah output kembalian dari suatu proses pembayaran. Setelah itu baru di end dengan terminal lagi. Oke, dari itu saya akan mencontohkan bagaimana proses perhitungan dan hasil algoritma ini. Sabar ini. Nih, selesai nih. Oke, saya akan contohkan proses perhitungan yang setelah saya buat, algoritma yang telah saya buat. Jadi yang pertama itu kita bisa input harga barang. Kita bisa input harga barang senilai 100.000 di sini. Setelah itu kita akan menginput diskonnya. Diskonnya bisa kita buat 10%. Setelah itu keluar ini nilai hasil akhir dari setelah diskon. Setelah itu kita memasukkan harga bayar yang akan kita bayar. Boleh di sini senilai 100.000. Nah, di sini terjadi breakpoint dan kita run lagi. Nah, keluar outputnya kembaliannya 10.000. Jadi perhitungannya segini saja. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah pembicaraan. Saya undur diri.